kami dirampas. Kami kera-kera, upah kami dipangkas. Kami pemuda jadi pengangguran. Tak ada jaminan lapangan pekerjaan. Hentikan perampasan, upah tanah kerja. Hentikan perampasan, upah tanah kerja. Berikan kita upah tanah kerja. Upah tanah kerja. Persoalan lahan rens peternakan di Desa Linam Nutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan atau TTS kembali memanas. Pada Kamis 20 Oktober, rumah berdinding debak dengan ukuran 5x7 yang sebelumnya dibangun oleh Pemprov NTT pada tahun 2020 kembali digusur. Proses pembongkaran rumah warga dilakukan oleh anggota Satpol PP Provinsi NTT dan pegawai aset Pemprov NTT secara langsung dipimpin Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT Alex Lumba. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Poskupan, ada Adi Dini yang akan melaporkan. Silakan rekan Adi. Baik Tribuners, saya melaporkan langsung dari Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tribuners, persoalan lahan rens peternakan di Desa Linam Nutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan kembali memanas. Hal ini sesuai dengan pantauan Poskupang pada 20 Oktober 2022 kemarin. Rumah berdinding bebak yang sebelumnya dibangun oleh pihak Pemprov NTT pada 2020 yang lalu kembali digusur. Proses pembongkaran rumah warga ini dilakukan oleh anggota Satpol PP Provinsi NTT dan pegawai aset Pemprov NTT secara langsung dipimpin Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT Alex Lumba. Pada lokasi tampak anggota kepolisian Polres TTS dan Brimopolda NTT melakukan pengamanan. Terkait penggusuran ini, aksi sempat dihalangi oleh warga setempat. Namun Pemprov NTT melalui Badan Pendapatan dan Aset Daerah bersama Satpol PP Provinsi NTT yang dikawal oleh aparat keamanan tetap melakukan penggusuran. Warga setempat menyebut persoalan Besi Pae belum selesai dan mereka meminta pihak Pemprov NTT untuk menunjukkan batas tanah rens peternakan. Selama proses pembongkaran rumah-rumah tersebut, mereka berteriak mereka tidak akan keluar dari tanah tersebut, sekalipun mereka harus tinggal di bawah pohon. Kemarin, Kepala Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Alex Lumba ketika hendak dikonfirmasi wartawan mengatakan dirinya akan berkomentar usai proses penggusuran selesai. Pantauan Poskupang sendiri, penggusuran dilakukan sejak pukul 11 WITA hingga 16.20 WITA yang terpaksa dihentikan karena wilayah ini diguyur hujan deras. Sesuai dengan data yang kami himpun kemarin, 7 rumah berhasil diamankan dan hari ini rumah-rumah tersebut telah digusur semuanya. Selama proses penggusuran berlangsung, masyarakat terus meneriaki pegawai Pemprov NTT. Mereka menyebut Pemprov NTT mengabaikan hak-hak mereka. Sekian yang kami laporkan. Ya. Baik, terima kasih rekan Adi dari Poskupang atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kita akan kami tampilkan wawancara dari salah seorang warga Besi Pae, Niko Manau. Dan berikut liputannya untuk Anda. Di sini, saya minta pemerintah pusat datang untuk lihat. Karena ada 2 sertifikat yaitu RT 09 hutan lindung. Minta terbit sertifikat Pemprov atas hutan lindung. Kami tidak mengakui sertifikat yang
Al-001 itu karena apa? Lokasinya berada di Desa Mio, kecamatannya Kecamatan Amnuban Tengah. Dan turun hari ini dari tahun 2020 dan sampai hari ini masyarakat di sini mau digusur lagi. Ini ada di Desa Linam Nutu. Sertifikat yang mereka kantongin saat ini 001 2013 itu berada di lokasi Desa Mio, Kecamatan Amnuban Tengah. Ini kami pegang dia punya bukti, kopian sertifikat mereka. Ketika kami pertanyakan ini, mereka bilang itu kesalahan administrasi. Kesalahan administrasi apa? Ini dokumen negara yang dapat dipertanggungjawabkan. Apakah orang SD yang duduk di sana untuk keluarkan sertifikat ini? Yang dokumen negara ini. Iya boleh. Iya boleh. Karena begini kamu, jadi bapak mereka kan atas dasar tahun 1982 penyerahan, bapak mereka kan muncul sertifikat hak pakai, ya toh. Sedangkan sebelum tahun 1982 ada masyarakat yang sudah menempati ini lahan dan ada bukti kuburan. Ya, tidak. Saya kan tidak apa-apa. Bapak juga bikin kan bebas saja. Kan kita tidak melakukan apapun. Jadi maksudnya kan bapak mereka kan dasar tindakan itu kan penyerahan 1982. Lalu muncul sertifikat hak pakai. Nah dalam kawasan 3780 itu kan masyarakat bukan hanya yang 37 KK ini, ada masyarakat Desa Linam Nutu, Mio, Polo, Oekan itu masuk dalam kawasan itu, dan sebagian masyarakat itu adalah anggota kebang. Makanya dasar itulah kita datang, kita bertemu dengan Bapak sebagai kepala ini untuk kita berbicara bagaimana dengan status tinggalnya mereka yang sudah masuk di dalam peta lokasi 3780 itu. Tempat mereka hari ini menggusur ini atas dasar itu toh, sertifikat itu. Nah kita bicara, kita ingin untuk atur waktu kapan kita bisa bertemu untuk bicara soal itu. Yang pertama menyangkut status sertifikat yang dimiliki oleh pemerintah, itu pemerintah merasa bahwa itu sudah haknya. Pertama. Yang kedua, apabila ada yang merasa keberatan terhadap sertifikat, ada jalur pengadilan. Silakan mulai ke pengadilan. Kita pemerintah siap untuk menghadapi. Jadi kita sepakat soal sertifikat dan berproses soal di peradilan itu kan sudah pernah dilakukan. Kita berbicara ini atas dasar humanisnya. Bapak kan ada di sini kan ada rakyat. Jadi tujuan kita berbicara hari ini adalah bagaimana dengan status mereka yang ada di dalam 3780 di luar yang Bapak gusur hari ini. Karena ini kan akan konflik berkepanjangan. Makanya kita menginginkan komunikasi baik antara Bapak dengan rakyat, duduk untuk kita bicara bagaimana dengan status tinggalnya mereka. Mereka kan tinggal di situ sebelum Anda provinsi mengambil itu menjadi sertifikat hak pakai. Bagaimana dengan kondisi itu? Nah, ini kan sudah ada disepakati saat kemarin itu penyerahan 2020 bahwa mereka harus mengidentifikasi itu. Lalu hari ini Bapak tidak lakukan identifikasi dengan siapa? Dengan siapa? BPN sudah identifikasi. Ini yang Bapak keliru. Itu belum terjadi karena masyarakat yang ada di dalam itu tidak dilibatkan. Dan mereka itu yang ada kuburan yang nenek moyang yang tinggal dari tahun 1921. Ya, dan kuburan mereka yang almarhum semua yang ada di situ juga tidak dilibatkan dalam proses identifikasi itu. Lalu siapa yang mewakili mereka begitu? Jadi kita minta Bapak mereka sebagai pemerintah yang memiliki rakyat untuk kasih ruang untuk ini dong. Kapan dilakukan, dengan siapa dilakukan begitu. Maksud kita begitu Bapak. Biar tidak ada konflik berkepanjangan. Tidak terus-menerus Bapak datang membangun, menggusur gitu. Jadi begini. Kalau soal urusan gugat menggugat urusan lain lah, begitu. Tapi kita bicara soal kemanusiaan, gitu. Bagaimana dengan yang lain status tempat tinggalnya sampai hari ini yang belum jelas? Bapak klaim dari aset. Kalau begitu begini, kita mau bicara ini perlu waktu. Siap. Ya. Perlu waktu, kemudian juga menghadirkan tokoh-tokoh yang menyerahkan tanah itu kepada pemerintah. Ya. Jadi untuk saat sekarang saya belum punya waktu. Saya akan lapor pimpinan. Siap. Kapan pimpinan menentukan waktu saya akan informasikan. Besok kami pertemuan di sini. Silakan. Di bawah. Silakan. Dengan semua perwakilan masyarakat yang masuk di dalam 3780 itu. Itu urusan kami Anda, meminta ya? Bapak, bukan, ini urusan yang Bapak juga. Bapak jawab begini tidak mewakili rakyat. Saya sudah bilang Maksud saya masih kita- menjalankan perintah. Jadi Ya.
kapan saya lapor pimpinan saya menentukan waktu, kita boleh bertemu. Ya, berarti Bapak siap untuk bertemu ya? Oke. Tapi bukan besok. Bukan besok, tidak apa-apa. Kami tidak masalah mau kapanpun, tapi dalam waktu besok kami pertemuan, kami bawa itu bukti-bukti kuburan tanam di mana, tahun berapa, siapa pajak dibayar dari tahun berapa kita bawa, kita bertemu dengan Bapak. Ya, karena sertifikat Bapak itu kita ragukan juga keabsahannya. Ya, terlepas dari Bapak bilang itu haknya Pemprov, tapi kita bicara soal tempat tinggal, status tinggal yang lain. Karena ini kan masyarakat Bapak juga, begitu. Itu yang kita maksud. Jangan kita mewariskan ini konflik nanti berkepanjangan. Habis 37, masuk lagi merembet di yang lain, begitu. Jadi kita berharap respon baik dari Bapak hari ini itu mewakili dasar kemanusiaan, solidaritas kemanusiaan yang ada di dalam diri Bapak. Di luar Bapak sebagai anak buah daripada Pemprov untuk ada di sini untuk mewakili Pemprov melakukan ya penggusuran yang Bapak sendiri bangun, Bapak sendiri menggusur. Jadi kita bicara soal itu maksud kita. Karena kita tahu Bapak punya hati sama seperti kita juga. Gitu. Bapak punya anak di rumah gitu, sama seperti yang mereka yang di sini. Bapak punya orang tua sama seperti mereka yang di sini. Itu tujuan kita hari ini kita datang. Begitu. Jadi kita berbicara itu soal itu, bukan soal siapa benar siapa salah. Gitu. Tapi banyak yang sedang dalam kondisi seperti ini. Gitu Bapak, gitu. Jadi kami juga datang ke sini untuk begitu. Kita berharap Bapak memulai ini. Memulai komunikasi ini tanpa kotong harus berperkara. Iya toh. Kalau berperkara dengan rakyat mungkin Bapak bangga gitu. Tapi bagi kami ini kita satu. Mencari keadilan, iya, bicara mencari keadilan berarti mengutamakan kemanusiaan di dalamnya gitu loh, Pak. Karena negara kita adalah negara hukum. Iya. Ya. Negara kita negara hukum, tetapi proses penegakan hukum yang Bapak lakukan hari ini menurut kita belum mewakili itu. Saya bukan melakukan proses penegakan hukum. Terus apa yang Bapak lakukan? Penegakan hukum itu haknya aparat penegak hukum. Ya? Iya. Ya, itu harus dipahami. Jadi kita minta Bapak untuk memulai itu. Penertiban aset milik pemerintah provinsi. Ya, itu kan versi Bapak. Kita minta Bapak, kalau mau bicara soal itu kan Bapak harus menertibkan 3780 semua. Kan begitu. Tapi karena Bapak juga tidak tahu mana batas-batasnya, makanya Bapak tidak berani lakukan itu. Coba Bapak berani, saya tantang Bapak, lakukan 3780. Kalau tidak ada pertumpahan darah Bapak bikin. Ini masalah. Kalau Bapak lakukan atas dasar ini aset Pemprov, lakukan sudah di 3780. Pasti ada pertumpahan darah dan itu akan ada kontra antara keamanan dengan rakyat. Kotong tidak inginkan itu, makanya kita dorong ini ada komunikasi. Bapak sebagai kepala yang ditunjuk, lakukan itu harusnya sebelum itu terjadi. Itu yang kita harap. Kan Bapak mereka sudah bersepakat tahun 2020 bahwa melakukan identifikasi. Tadi Bapak bicara bahwa sudah dilakukan dengan siapa? Kan tidak ada. Berarti ini kan Bapak membohongi kotong hari ini. Kan begitu. Tidak, faktanya kan belum toh. Kan begitu. Ya tapi faktanya belum, Bapak bilang sudah. Ya faktanya bilang belum, Bapak bilang sudah. Ya, memang pada saat tahun 2020 ada identifikasi. Dilakukan di mana? Sama siapa? Sama siapa? Ya? Sama siapa? Kalau kita bicara soal tanah harus ada tokoh masyarakat yang mengetahui, melihat dengan mata, dia menjadi saksi. Siapa saksinya? Bapak munculkan. Perwakilan masyarakat. Kalau kita bicara pengukuran, BPN, SOP-nya begitu. Siapa yang mewakili masyarakat ini? Yang memasuki 3.780 itu kan tidak ada. Itu maksud saya. Itu tergolong pembohongan. Bukan saya menuntut Bapak. Saya bilang Bapak, ya faktanya kan tidak dilakukan. Makanya kita minta Bapak kan sebagai Pemprov yang punya rakyat, yang tanah mereka, status mereka sekarang tinggal di dalam itu semua. Memulai ini. Kalau Bapak bicara penertiban aset daerah, lakukan sudah 3780. Kan Bapak nggak berani. Coba Bapak berani. Bapak tidak berani soal ini. Karena di situ ada ratusan jiwa, ada Pak. Jadi Bapak cari waktu untuk itu. Kami bawa bukti-bukti ini, kami hanya mengharapkan status tinggal mereka jelas. Kami hanya menginginkan status tinggal mereka. Baik Kakak, saya paham itu.
penggusuran. Dia takut lari jatuh masuk di api. Jatuh masuk di api. Iya. Musa larinya takut karena apa, Mama? Bunyi sensor, takut bunyi sensor. Musa umur berapa, Mama? 2 tahun. 2 tahun 5 bulan atau 2 tahun 5 bulan? 2 tahun 5 bulan. Ini kira-kira sudah berapa lama, Mama? Sudah mau 3 minggu. Sudah 3 minggu. Sebagai anak, sebagai anak mungkin kan kita merasa kita tempuh orang tua juga duduk di bawah nih kan. Jadi kakak-kakak di sini punya ini dompet. Kalian boleh mewarnai. Siapa yang hasilnya paling bagus akan dikasih hadiah. Oke? Kami masyarakat Pubabu Besipae bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kupang menyampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah untuk menyuarakan menjembatani suara kami kepada Pak Presiden Joko Widodo terkait dengan kasus sengketa lahan antara masyarakat Pubabu dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga persoalan ini boleh dapat diselesaikan oleh Pak Presiden Joko Widodo. Baik, terima kasih. Saya tambah sedikit. Saya menyampaikan ke teman-teman yang ada di mahasiswa yang ada di pusat Muhammadiyah untuk menyampaikan bahwa tahun 2020 ada penggusuran dan sempat ada tim yang dibentuk oleh Pak Presiden, yaitu ada beberapa dirjen, dan kami bertemu dan sempat diskusi dan mereka mengatakan bahwa mereka datang untuk menyelesaikan persoalan ini. Tetapi sampai hari ini belum ada penyelesaian, yang ada penggusuran sampai saat ini. Jadi kami memohon kepada teman-teman yang ada di pusat bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kupang supaya bisa teman-teman yang ada di pusat menyampaikan ke Pak Presiden supaya bisa datang dan bisa menyelesaikan persoalan yang ada di Provinsi khususnya di Kabupaten TS Besipae, Pupabu Besipae. Terima kasih. Ini bersama Besipae, ini for Besipae. Ya, boleh Bapak boleh sedikit. Baik, selamat sore bagi teman-teman atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kami hormati. Pada kesempatan sore hari ini kami perwakilan masyarakat Desa Linamnutu, Desa Polo, Desa Linamnutu, Desa Oeekam, Desa Mio, dan Desa Enonetu terkait dengan persoalan sengketa lahan yang terjadi di Pubabu ini dari tahun 2020 sampai tahun 2022 menelan besarnya lokasi perluasan lokasi
3.780 hektare yang mengklaim lahan masyarakat 5 desa ini, sehingga kami mewakili masyarakat yang berada di Kecamatan Amanuban Selatan meliputi 3780 ini, sehingga kami dari masyarakat kami 5 desa ini memohon bantuan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan membawa suara kami menyuarakan di Ikatan Mahasiswa Pusat Muhammadiyah Pusat untuk bisa mengakses jaringan masuk ke Istana Presiden. Terima kasih kami masyarakat Pubabu Bisipae. Pada sore hari ini kami telah mengucap terima kasih atas bantuan kemanusiaan yang telah dibawakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan kami dari sini kami tidak punya sesuatu untuk membalas kebaikan dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, tetapi kami hanya mengucap terima kasih kepada ketua bersama anggota atau teman-teman dari mahasiswa untuk sudi dapat memperhatikan kemanusiaan yang telah dibuat oleh Pemprov Nusa Tenggara Timur, sehingga pada sore hari ini kami dari masyarakat yang tergusur ini, kami tidak punya sesuatu untuk membalas kebaikan dari Direktur Ikatan Mahasiswa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hanya kami memohon, ketika melangkah dari sini jangan melupakan kami yang ada terdampak di sini, tetapi lewat juang untuk kemanusiaan dapat memperjuangkan hak-hak rakyat yang ada di Pubabu Bisipae supaya jangan berkelanjutan. Terima kasih, dan kami mohon terima kasih sebesar-besarnya kepada ketua bersama teman-teman yang ada. Terima kasih. Mereka dirampasnya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk
dari rampasannya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami untuk membebaskan rakyat. Mereka dirampasannya, tergusur dan lapar. Bunda relakan darah juang kami, padamu kami berjanji. Tempat balik terhampar, samudranya kaya.